6.000 pemilih pemula menjadi target di Sdukcapil Kabupaten Manokwari. Wujudkan PAM Swarkasa, Polresta Manokwari gelar apel Satkamling. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 21 Juni 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanto Idorwai, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Harli Siregar, yang baru dilantik Selasa kemarin oleh Jaksa Agung, Rabu pagi tadi tiba di Manokwari, disambut dengan tarian dan prosesi penjemputan tamu secara adat. Setelah dilantik oleh Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggantikan Juniman Huta Gaol, Harli Siregar tiba di Manokwari, ibu kota provinsi Papua Barat, Rabu pagi tadi bersama Ketua Ikatan Atyaksa Dharma Karini Papua Barat, Nyonya Tiur Maida dan keluarga. Kedatangan orang nomor 1 di lingkungan kerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat disambut di Bandar Udara Rendani Manokwari oleh Sekda Papua Barat dan Cesangkek, pimpinan Forkopimda Papua Barat, Kajati Lama Juniman Huta Gaol, serta keluarga besar Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Harli Siregar bersama dengan Nyonya Tiur Maida Harli Siregar disambut dengan tarian adat serta prosesi penyambutan tamu yang dilakukan oleh Sekda Papua Barat. Usai melakukan prosesi penyambutan, Kajati Papua Barat Harli Siregar bersama dengan Sekda Papua Barat dan pimpinan Forkopimda transit di ruang VIP Bandara Rendani Manokwari. Setelah transit dan bertemu langsung dengan pemerintah Provinsi Papua Barat serta pimpinan Forkopimda Provinsi Papua Barat, Kajati Papua Barat Harli Siregar bersama dengan istri menuju kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Jalan Pahlawan guna melihat langsung kondisi kantor Kajati. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar merupakan Kajati keempat yang dilantik langsung oleh Jaksa Agung di Jakarta Selasa kemarin. Kehadiran Harli Siregar sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang baru diharapkan dapat menjadi Kajati yang tepat dan berkontribusi untuk memberikan manfaat positif bagi terwujudnya kejaksaan yang profesional, modern, bermartabat dan terpercaya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, setelah dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, hal utama yang akan dilakukan oleh Harli Siregar ialah melakukan konsolidasi dan penguatan secara internal, serta membangun koordinasi secara eksternal dengan Forkopimda, serta membutuhkan dukungan dari masyarakat di Papua Barat dalam menjalankan tugas sebagai Kajati Papua Barat. Tiba di Manokwari Rabu pagi tadi, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar mengatakan bahwa kedatangannya di Provinsi Papua Barat sebagai anak Papua yang kembali ke kampung halaman sebab dirinya pernah mengabdi di tanah Papua. Kehadirannya di Papua Barat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, hal pertama yang perlu dilakukan ialah konsolidasi dan penguatan secara internal di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat sesuai dengan arahan dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Saya merasa bersyukur karena sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi saya sesungguhnya pulang kampung. Saya sudah pernah bertugas di tanah Papua dan kembali oleh pimpinan dipercaya menjadi pimpinan di provinsi ini. Dan tentu yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan konsolidasi secara internal, melakukan beberapa penguatan secara internal sebagaimana disampaikan oleh pimpinan dan bagaimana menciptakan kekompakan yang lebih baik bahwa ini adalah tanah Papua yang harus sama-sama kita dukung, kita bangun menjadi Papua yang sejahtera, yang makmur. Selain secara internal, akan dilakukan konsolidasi dan penguatan secara eksternal juga akan dilakukan oleh Kajati Papua Barat, yakni berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Selain itu, Harli Siregar juga siap untuk menjalankan tugas DNA fungsi sesuai dengan undang-undang yang tentu akan melihat kondisi daerah lebih khusus jelang pemilu 2024.
Dan secara eksternal tentu selain kita membangun koordinasi dengan berbagai lapisan masyarakat, dengan forum komunikasi pimpinan daerah, dan kami juga mau menegaskan bahwa tentu kami akan melakukan tugas dan fungsi kami sebagaimana yang telah diberikan oleh undang-undang kepada kami, ya, terkait soal banyak hal, apakah di bidang intelijen, pidana khusus, pidana umum, datum, dan pidana militer dan sebagainya. Tentu ini menjadi tugas yang akan kami lakukan, dan kami akan melihat bagaimana kondisi daerah. Apalagi kita tahu bahwa ini merupakan menuju tahun politik dan barangkali sudah dimulai, maka peran kejaksaan sangat sentral, sehingga kami akan membangun netralitas dengan baik, memberhasilkan bagaimana pelaksanaan pemilu, dan masuk pemilu kada nantinya, dan tentu kejaksaan akan ikut serta dalam konteks event besar nasional ini. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Harly Siregar juga berharap adanya dukungan dari masyarakat, insan pers, dan semua lapisan masyarakat agar secara bersama-sama memberikan sumbangsi yang baik untuk membangun tanah Papua. Partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang informasi sosial serta hukum sehingga kejaksaan dapat melakukan perbaikan demi pembangunan Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara, di tahun 2023, program Mobile Intellectual Property Clinic, MIC, atau Klinik Kekayaan Intelektual bergerak kembali digelar. MIC pertama diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Wilayah Papua Barat, mulai berlangsung Rabu pagi tadi di Manokwari. Pelaksanaan MIC ini digelar pada Rabu 21 Juni 2023 selama 3 hari, mulai dari tanggal 21 hingga 23 Juni 2023 dengan menyajikan layanan konsultasi kekayaan intelektual atau KI, pendampingan pendaftaran KI, layanan penelusuran KI, pendampingan penyusunan spesifikasi paten atau drafting paten, serta layanan pengaduan KI di Atrium Manokwari City Mall. Staf ahli Gubernur Papua Barat Nicholas Untung Tike dalam sambutannya menyampaikan program Mobile Intellectual Property Clinic sebagai upaya bersama pemerintah daerah, bersama perguruan tinggi dan kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat bersama-sama mendorong kekayaan intelektual yang ada di Papua Barat. Dengan adanya kolaborasi seluruh stakeholder, diharapkan mampu membantu menciptakan dan melindungi serta memanfaatkan kekayaan intelektual khususnya dalam negeri. Khususnya di Provinsi Papua Barat, kerjasama, sinergi, dan kolaborasi oleh seluruh stakeholder yang membutuhkan atau membumikan ekosistem kekayaan intelektual, mulai dari menciptakan, melindungi, dan memanfaatkan kekayaan intelektual, khususnya kekayaan intelektual dari dalam negeri, harus terus ditingkatkan secara berkesinambungan. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat, Taufikur Rahman, menyampaikan program Mobile Intellectual Property Clinic memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual menjadi aspek penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi. Karena itu, pemerintah dipandang perlu mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual menjadi aspek penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi. Karena itulah pemerintah dipandang perlu mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Yang ketiga, melalui layanan kolaboratif mampu mengakselerasi capaian tujuan pemerintah Republik Indonesia untuk benar-benar mendorong potensi kekayaan intelektual Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat. Turut hadir Dirkrimsus Polda Papua Barat, Fasarkan TNI Angkatan Laut, Asisten 1 Setda Kabupaten Manokwari, Ombudsman Papua Barat, dan tamu undangan lainnya. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, selain membuka program Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik Kekayaan Intelektual,
Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat juga membuka stand UMKM di Manokwari City Mall yang melibatkan para pelaku UMKM di Manokwari. Setelah membuka program Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik Kekayaan Intelektual, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Papua Barat bersama staf ahli Gubernur Papua Barat menyambangi stand usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berada di sekitar tempat kegiatan Manokwari City Mall. UMKM ini melibatkan para pelaku UMKM di wilayah Manokwari dan sekitarnya. Menampilkan hasil usaha seperti noken, mahkota Papua, kalung manik-manik, rumbai dan makanan minuman yang diproduksi sendiri oleh anak-anak kreatif muda Papua. Salah satu pemilik stand pameran UMKM, Christian, mengatakan, dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat sangat membantu karya anak asli Papua dalam mempromosikan UMKM mereka kepada masyarakat. Ia berharap pameran ini tidak hanya dibuka pada saat momen seperti ini, tetapi dibuka setiap saat. Ini harapan kami dengan adanya kegiatan pameran dari Kementerian Hukum dan HAM, harapan buat kami pelaku usaha yang ada di Papua Barat, semoga kedepannya kegiatan seperti ini sering diadakan. Hasil karya Christian ini tidak hanya ditampilkan pada saat ada momen seperti ini, tetapi dipasarkan melalui media sosial seperti rumbai, tas noken, mahkota, dan masih banyak lagi hasil kerajinan tangan yang dibuat olehnya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, tahun 2023 anggaran perawatan gedung kantor Gubernur Papua Barat pada Biro Umum Setda Papua Barat sebesar 500 juta rupiah. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Biro Umum akan berkolaborasi dengan OPD teknis lainnya. Kantor Gubernur Papua Barat merupakan wajah pemerintah Provinsi Papua Barat. Saat ini terlihat kotor dari luar hingga ke dalam. Tidak terawat dengan baik, banyak fasilitas yang rusak dan butuh perawatan serius. Beberapa fasilitas yang sudah tidak berjalan dengan baik, yaitu seperti sumber air, penerangan dalam kantor dan juga di sekitar kantor, beberapa ruang yang bocor, serta kamar mandi di setiap OPD di lingkup Setda Papua Barat yang menjadi kotor. Kepala Biro Umum Juliana Antoneta Maitimo secara perlahan mulai membenahi dari lingkungan kantor gubernur hingga ke dalam kantor gubernur. Dengan anggaran sekitar 500 juta untuk perawatan kantor gubernur sangat minim, sehingga harus ada kolaborasi bersama OPD lain yang ada di lingkup pemerintahan Papua Barat. Saya tidak tahu, bagi saya pekerjaan menyelesaikan masalah itu penting dan tidak semua harus diselesaikan dengan uang. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Lalu saya lihat juga ada bocor-bocor nih, sampai lantai 5, apalagi di Papua saking besar. Pernah satu pagi jam 5 hujan deras, saya langsung bilang Pak itu naik ke atas dulu, saya lihat ada yang air netes langsung. Oh my God, sampai segininya gitu ada rasa. Ditambahkan, pemerintah Papua Barat saat ini menjadi tanggung jawab bersama terkait pihak ketiga. Pemerintah harus kontrol agar kinerjanya dapat berjalan sesuai yang diinginkan pimpinan, dan untuk pekerjaan ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023. Menurut saya tidak. Saya sampaikan bahwa yang punya uang itu kita. Kita yang harus bilang kita mau apa. Gitu. Bukan berarti sudah kasih ke pihak ketiga itu untuk pihak ketiga urusan tidak. Kita kontrol karena kita punya uang. Gitu. Nah makanya ya saya gitu. Ya pihak ketiga mungkin agak keteteran buat saya karena masalah. Saat ini, perubahan yang sudah dilakukan, terdapat ruang pelayanan publik yang lebih fresh di depan lobi utama kantor gubernur, lampu di setiap ruangan mulai diganti, serta kebersihan lingkungan kantor gubernur. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Kepolisian Resort Kota Manokwari menggelar apel Satkamling dalam rangka meningkatkan PAM Swakarsa guna menjamin keamanan yang kondusif. Apel Satkamling berlangsung di lapangan Mapol Resta Manokwari Rabu 21 Juni 2023. Apel Satkamling dipimpin langsung Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga. Turut hadir dalam apel Satkamling di halaman Mapol Resta Manokwari, Dirbinmas Polda Papua Barat, Kepala Kesbangpol Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, dan Forkopimda serta tamu undangan lainnya.
Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Kapolda Daniel Tahimonang Silitonga menyampaikan, apel yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya mempercepat revitalisasi Satkamling. Diharapkan kedepannya kegiatan ini dapat meningkatkan semangat, mengoptimalisasikan peran awak Satkamling dalam mengembangkan fungsi kepolisian terbatas guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Korbimas Bahar Kampori serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan apel Kasat Kamling pada hari ini. Apel yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya Polri untuk mempercepat upaya revitalisasi Siskamling. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan semangat dan mengoptimalisasikan peran awak Satkamling dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa. Selain itu, Satkamling diharapkan senantiasa bersinergi dengan TNI Polri dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan dengan optimal. Saat ini, Satkamling memiliki peran yang sentral dalam upaya memelihara Kamtibmas terlebih dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Saya berharap dan berpesan agar kehadiran Satkamling harus betul-betul bisa menjadi cooling system di lingkungannya masing-masing. Jangan ada perpecahan karena perbedaan pilihan. Karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal utama yang harus kita pertahankan serta kita jaga bersama. Sementara itu, dari data yang diperoleh, total 230.028 pos Satkamling, hanya 60% yang aktif atau sebanyak 134.073 pos di seluruh wilayah di Indonesia, sedangkan 95.275 pos mati suri. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat menargetkan ada sekitar 6.000 pemilih pemula yang terdata di data pokok pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Pesta Demokrasi pada 14 Februari 2024 semakin dekat. Terkait dengan pemenuhan hak pilih masyarakat Manokwari, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari terus bekerja keras untuk melakukan perekaman elektronik KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, Rustam Effendi mengatakan, pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, saat ini proses perekaman elektronik KTP sudah mencapai 89,5% atau sebanyak 124.257 jiwa warga Manokwari. Dan target Dukcapil Kabupaten Manokwari bisa melampaui dari target nasional dan juga Provinsi Papua Barat. Untuk saat ini, yang belum memiliki elektronik KTP sekitar 15.000 jiwa. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 6.000 jiwa merupakan pemilih pemula, yang berasal dari data pokok pendidikan yang tersebar di seluruh sekolah menengah atas dan sederajat yang ada di Kabupaten Manokwari. Namun untuk saat ini, karena keterbatasan anggaran sehingga proses pelayanan di luar kantor belum bisa dilakukan. Tetapi proses pelayanan akan terus dilakukan setiap hari kerja di kantor Dukcapil Kabupaten Manokwari. Perlu saya laporkan di sini bahwa terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, saat ini Dukcapil Kabupaten Manokwari persentase perekaman kita sudah 89,5%. Target nasional kurang lebih 99%. Jadi secara nasional 99%, tapi untuk target perekaman KTP Papua Barat untuk 2023 itu kurang lebih 90%. Tapi kami tidak menatapnya 90%. Kami menapat yang lebih dari 90%.
Disduk Capil Kabupaten Manokwari terus berinovasi dengan memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat di 9 distrik yang ada di Kabupaten Manokwari terkait dengan pemenuhan hak pilih masyarakat Manokwari pada tahun 2024. Sesuai dengan data per hari, percetakan kartu EKTP pada Disduk Capil Kabupaten Manokwari mencapai sekitar 150 hingga 200. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi Papua Barat telah pastikan dan siap melaksanakan konferensi daerah dalam rangka pemilihan pengurus PWI Papua Barat pada 7 hingga 8 Juli 2023 mendatang. Setelah beberapa kali mengalami penundaan pelaksanaan konferensi daerah Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat karena beberapa kendala, panitia akhirnya memastikan Konferda PWI akan digelar pada tanggal 7 hingga 8 Juli 2023 mendatang. Keputusan waktu pelaksanaan Konferda PWI diputuskan secara bersama melalui rapat panitia Konferda PWI Papua Barat pada Selasa sore kemarin di Manokwari. Dalam rapat tersebut, selain memutuskan waktu pelaksanaan, kesiapan dari masing-masing seksi yang berkaitan dengan pendanaan, peserta, akomodasi serta kesiapan lainnya, baik sebelum kegiatan dan pada saat kegiatan berlangsung, serta kesiapan steering komite menjadi agenda yang dibahas dalam rapat tersebut. Koordinasi panitia, nanti kita akan koordinasi panitia antar panitia steering dengan pemerintah provinsi terkait soal akomodasi tempat kegiatan di Asdod yang akan ditanggung oleh pemerintah provinsi pada Jumat nanti. Kemudian untuk akomodasi hotel, konsumsi, transportasi untuk di setiap PWI daerah yang ditanggung oleh panitia pelaksana hanya pengurus seperti ketua, sekretaris, dan bendahara PWI daerah. Untuk kebutuhan kamar yang telah disepakati tadi sejumlah 13 kamar. Ketua Panitia Konferda PWI Papua Barat, James Aisoki, usai rapat panitia pada Selasa sore kemarin, saat ini panitia mendapat dukungan dana dari pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga Konfercap dipastikan berlangsung di tanggal 7 hingga 8 Juli 2023. Untuk itu, dukungan dari seluruh pengurus dan anggota PWI sangat diharapkan. Dukungan dari teman-teman panitia, dukungan dari kabupaten, teman-teman PWI. Kita kemarin beberapa kali penundaan pelaksanaan kegiatan karena memang kita kayak dukungan anggaran, dan terima kasih untuk pemerintah Provinsi Papua Barat. Kita bisa mendapat dukungan dan kita targetkan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2023. Yang berikut, kita mengharapkan dukungan dari seluruh teman-teman panitia, teman-teman PWI Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya yang sementara masih bersama-sama dengan kita. Kita harapkan kegiatan tersebut bisa terselenggarakan dan sukses pada tanggal 7 dan 8. Konferda PWI Papua Barat dipastikan akan dihadiri oleh pengurus PWI Pusat karena pada tanggal 3 sampai 4 mereka berada di Jayapura, Papua dengan agenda yang sama. Selain itu, panitia juga mengharapkan pada pembukaan Konferda PWI dihadiri pula oleh penjabat Gubernur Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 21 Juni 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.